Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Di video kali ini kami akan mereview sebuah sedan mewah yang harganya super murah. Ini adalah Toyota Camry tipe V 2007. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini dan apakah masih relevan untuk kita pakai di tahun sekarang? Simak videonya hingga selesai. Merupakan sedan medium dari Toyota yang bersaing ketat dengan Honda Accord. Camry generasi pertama dikenakan tahun 1982, menempati kelas di atas Corona. Generasi kedua meluncur tahun 1987, generasi ketiga meluncur tahun 1990, generasi keempat meluncur tahun 1996, sekaligus menjadi kiprah pertama masuk Indonesia. Kemudian tahun 2002 meluncur generasi kelima, dan tahun 2006 meluncur generasi keenam mobil yang kami review. Generasi ketujuh dihadirkan tahun 2012, generasi ke-8 meluncur tahun 2018 dengan Toyota New Global Architecture, dan generasi ke-9 meluncur 2024 hingga sekarang. Pada saat video ini dibuat, Camry V 2007 berkisar 90 juta hingga 100 jutaan kecil, tergantung kondisi mobil dan pajak. Camry generasi ke-6 ini bahkan sempat viral karena dipakai oleh para menteri di era Presiden SBY. Di bagian depannya terdapat bonet yang panjang khas dari sebuah sedan. Untuk lampunya sendiri sudah menggunakan proyektor namun belum LED, jadi masih halogen. Nah, oleh pengguna sebelumnya mobil ini fog lampnya sudah diganti berwarna putih LED. Ya, di bagian belakang rasanya kalian akan tahu di jalan kalau itu adalah sebuah Camry. Di sini terdapat area dilapisi dengan chrome. Ingat ya, tahun 2000-an awal itu chrome merupakan barang mewah. Dan di sini terdapat logo Camry, ada di sini emboss 2.4V. Artinya mobil ini tipe V, sedangkan ada yang tipe G dan ada yang tipe Q di era mobil ini berada. Untuk perlampuan tentunya di era tersebut harusnya halogen, tapi ini dipercantik oleh Toyota menggunakan lampu titik-titik seperti ini, sehingga menimbulkan aura yang elegan di mobil Camry ini. Untuk sensor parkir sudah ada, kamera mundur juga sudah ada di mobil ini. Gak lupa karena mobil ini sedan, jadi kan gak ada wiper belakangnya dan sudah digantikan dengan depoger belakang. Ya, di bagian sampingnya memang terasa elegan sekali dari Toyota Camry generasi ke-6 ini. Bagaimana tidak ya, mobil ini kan khas dari sedan. Ini masuknya kalau di Indonesia big sedan, sedangkan untuk di luar negeri masuknya medium sedan. Bagaimanapun mobil ini banyak dipakai oleh para pejabat di Indonesia hingga saat ini. Mengingat mobil ini harganya sekarang udah hampir 1 miliar. Di bagian samping ini terdapat area chrome di bagian sekeliling dari jendelanya, sedangkan untuk spionnya di sini sudah menggunakan elektrik dan ada turning lampnya di tahun 2007, dan untuk bagian samping ini sudah disematkan smart keyless, artinya mobil ini bisa menggunakan start stop engine. Ingat ini tahun 2007. Untuk kaki mobil ini dilengkapi dengan velg berukuran 17 inci dan sudah dilengkapi dengan velg yang sangat bagus sekali. Hingga saat ini menurut saya masih relevan karena warna silver itu kan enak aja dipandangnya. Dibalut dengan ban 215/55 R17. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang sudah cakram, ABS sudah ada, airbag sudah ada. Memang untuk ADAS di teknologi tahun-tahun 2000 awal belum ada ya, jadi jangan berharap lebih. Nah, menariknya mobil ini bagian depannya menggunakan MacPherson strut dan bagian belakangnya menggunakan double wishbone atau dual wishbone, sehingga suspensinya memang sangat nyaman sekali, apalagi buat Anda yang disupirin. Pasti Anda penasaran, di balik bonet ini terdapat yang buas ya. Di sini pembukaannya sudah hidrolik. Ya, senang sekali kalau pembukaannya hidrolik seperti ini. Dibekali dengan mesin 2400 cc yang dapat mengeluarkan tenaga di 167 HP dan torsinya di 220-24 Nm, menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depannya melalui transmisi automatic. Kalau Anda butuh yang lebih buas, ada pilihan yang bermesin 3000 cc. Oh iya, mobil ini bagi pengguna LCGC tentunya
boros, tapi buat target market dari Camry biasa aja tuh. Sekarang saya sudah ada di balik kemudi dari Toyota Camry, di mana seharusnya para supir berada di balik kemudi ini. Tapi kan karena mobil ini harganya di bawah 100 juta, tidak menutup kemungkinan ownernya akan duduk di sini. Untuk aura interiornya di sini mewah, elegan. Bagian bawahnya ini berwarna beige, atasnya berwarna beige, dan posisi kayu-kayu. Panelnya di sini banyak sekali, ada di setir, ada di door trim, ada di dashboard, ada di konsol tengah, sehingga menambahkan aura yang istimewa di mobil ini. Untuk posisi mengemudi, mobil ini khas dari sebuah sedan medium atau sedan besar kalau di Indonesia. Kaki Anda bisa lempeng selonjoran, ada footrestnya juga, dan paha Anda tersangga dengan baik. Posisinya layaknya sedan, bonetnya tidak terlihat, tapi di sini agak sedikit rebahan, sehingga mobil ini dapat kita kemudikan sesuai dengan kebutuhan si pengemudinya. Namanya juga mobil sedan ya. Untuk jok di sini sudah elektrik, pengaturannya maju mundur, naik turun, dan recline. Sedangkan untuk setir di sini bisa tilt steering dan teleskopik. Luar biasa loh. Di tahun ini sudah ada teleskopik steering. Untuk menyalakan mobil ini sudah menggunakan start stop engine. Ingat ya, ini tahun 2007. Wow, mesin 2400 cc-nya, 167 PS-nya, ini luar biasa. Halus 4 silinder. Mungkin kalau yang V6 yang 3000 cc akan sedikit kasar ya, karena buas. Pada saat dinyalakan ada logo Camry di bagian kanan dari instrumen cluster, dan e-clusternya ini menurut saya harus seperti ini di mobil semewah Camry, di mana e-clusternya ini menggunakan jarum. Bagian tengah jarum ada untuk tachometer hingga 8000 rpm dan ada speedometer hingga 240 km per jam. Sedangkan di bagian kanan untuk kondisi BBM, di sebelah kiri untuk suhu mesin, jadi terpantau rapi. Dan di bagian tengah ada layar MID yang tadi ada keluar Camry-nya. Di sini ada untuk odometer trip A dan trip B. Untuk posisi transmisi sekarang ada di bagian kiri, tepatnya di lingkaran tachometer PRND. Jadi mobil ini automatic plus sport mode, ya bisa manual mode lah ya. Nah, untuk setir di sini menggunakan panel kayu atasnya, ini masih rapi sekali, masih ada kulit jeruknya, sudah dilapisi dengan kulit. Dan di setir ini ada tombol kesenangan untuk audio di sebelah kiri, di kanannya untuk temperatur atau pengaturan AC. Ini jarang loh di mobil saat ini. Jadi AC-nya ada di sini. Pir, AC-nya nyalain dong, tinggal nyalain ya. Untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cruise control, meskipun memang belum adaptif. Dan untuk di bagian belakang kemudi atau balik setir, di sini ada untuk tuas lampu, di kanan ada autonya, di kiri untuk wiper depan, dan sudah ada autonya. Oke, kita ke faktor hiburan. Untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan faktor hiburan yang mumpuni oleh pemilik sebelumnya, karena sudah di-upgrade ke Android head unit, dimana ada pro kontra. Kalau saya sendiri kan senangnya originalan ya, pasti kalau saya beli mobil ini saya ganti dengan head unit orinya lagi. Tapi ada juga yang pengen hiburan kekinian seperti mobil zaman sekarang. Di mobil ini sudah ada Maps, Google Chrome, Netflix, YouTube, dan lain-lain, karena memang ini basicnya Android. Tentunya untuk Bluetooth dan lain-lain pasti sudah ada ya. Dan mobil ini karena merupakan mobil passenger priority, sudah dilengkapi dengan jam digital di tengah seperti itu. Di konsol tengah tidak kalah mewahnya terdapat aksen kayu, dan ini masih rapi sekali. Kayunya kayak disemir gitu ya, mengkilat banget. Dan di sini terdapat untuk ruang penyimpanan lagi untuk cup holder, serta ada untuk 12 volt. Di sini menggunakan lighter, dan ruang penyimpanan lagi di bagian tengah ini, dan bisa dibuka 2 kali seperti ini untuk menyimpan barang bawaan Anda yang privasi, contohnya HP atau dompet mungkin ya. Nah, untuk AC-nya sendiri, meskipun ini tahun 2007 sudah dual zone, bagian kiri kanan bisa berbeda suhu, dan tadi bisa diatur menggunakan tombol yang ada di setir. Bawahnya ini ada ruang tersembunyi untuk asbak rokok, karena di tahun tersebut masih ada pemantik rokoknya. Joknya sudah kulitnya ini bagus sekali. Memang kalau jok kulit di tahun mobil yang sudah tua, pasti kondisinya ya akan ada baret-baret khas dari mobil berjok kulit. Di atasnya tidak ada sunroof meskipun ini tipe V, dan ada untuk
kaca dandan dan lampu dandan, serta ada ruang penyimpanan untuk kacamata dan lampu kabin yang masih berwarna kuning, serta ada rain sensor mengingat sekarang lagi hujan. Oke, kita ke bagian passenger priority-nya yuk. Sekarang saya sedang ada di passenger priority dari sebuah Camry, di mana pemilik mobil pada saat itu harusnya berduduk di belakang ini, tepatnya di belakang paling kiri ya. Karena saya praktekkan di kanan nggak apa-apa ya. Untuk posisi duduk di sini, legroomnya masih ada sisa ruang sekitar 10 jari. Kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver atau passenger depan. Di sini untuk joknya fix tapi cukup rebah dan nyaman ya. Dan sudah dilapisi dengan kulit serta terdapat armrest dan ada 2 buah cup holder di sini serta bisa akses ke bagasi langsung untuk ngambil sesuatu. Joknya sudah dilapisi kulit dan bagian belakang ini joknya masih rapi sekali. Ya, kelihatan ya mobil ini jarang didudukin di bagian belakangnya. Untuk faktor hiburan tidak ada rear seat entertainment di sini, tapi untuk AC ada hembusannya serta karena mobil ini priority passenger ada untuk memajukan bagian jok passenger depan ini. Sehingga Anda seorang owner mobil ini bisa memajukan tanpa harus repot-repot manual menggunakan jasa driver Anda. Kasihan lah driver disuruh-suruh terus ya. Untuk material di sini materialnya menggunakan material soft touch hingga ke bagian door trim dan ke bagian dashboardnya juga otomatis sudah soft touch. Jadi memang mobil ini mewah jatuhnya. Untuk urusan mobil bukan hanya penumpang saja yang akan ada di dalam mobil tersebut, pasti akan ada barang bawaan. Bagaimana akomodasi untuk barang di Toyota Camry ini? Untuk membuka bagasinya bisa menggunakan tuas di bagian driver atau menggunakan di tuas remote seperti ini. Ya, pembukaannya dia tidak elektrik power tailgate seperti sekarang mobil canggih, tapi dia sudah membuka setengah seperti ini sehingga memudahkan para supir untuk memasuki barang bawaan majikannya ke dalam bagasi Toyota Camry. Untuk ruangan bagasinya jangan ditanya, ini super luas sekali, bisa masuk 2 alat golep sekaligus, tas golep, dan juga bisa membawa barang bawaan harian Anda. Dan untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ban cadangan yang satu ukuran dengan keempat roda yang dipakai. Demikian video review kami tentang Toyota Camry generasi ke-6 ini, tipe V tepatnya. Bagaimana menurut Anda dengan harga yang ditawarkan di 100 jutaan kecil, bahkan kalau Anda nemu di bawah 100 juta, apakah layak untuk menemani Anda di garasi atau untuk keseharian? Nampaknya kalau menurut kami untuk mobil pertama ini nggak cocok ya, karena mengingat cc-nya ini besar dan pasti kondisi konsumsi BBM-nya lumayan boros. Tapi kalau untuk mobil kedua, ketiga bolehlah. Apalagi buat Anda yang sebelumnya ingin Camry yang harganya sekarang kan sudah 900 juta hampir ya. Ini sih pilihan yang bagus. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga berterima kasih kepada Blantik Mobilindo yang telah meminjamkan unitnya untuk kami review. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil Camry ini atau stok-stok yang lainnya, silakan hubungi kontak marketing yang sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.